Salam kenal, saya Dr. Taufik Mesiano, spesialis neurologi konsultan dari Divisi Neurovaskular Departemen Neurologi FKUI RSCM. Stroke merupakan salah satu penyakit dengan resiko kematian dan kecacatan yang sangat tinggi. Setiap tahunnya, tren penyakit ini meningkat. Kasusnya terus bertambah dan seiring bertambahnya usia, angka kejadian stroke juga akan semakin meningkat. Kondisi hipertensi dan diabetes adalah salah satu faktor utama yang menjadi faktor risiko penyebab terjadinya stroke. Dan juga jangan lupa pola hidup yang tidak sehat seperti merokok, kurangnya olahraga ataupun aktivitas, dan kurangnya konsumsi buah dan sayur juga menjadi turut andil dalam perjalanan terjadinya penyakit stroke ini. Ya, stroke bisa terjadi akibat adanya sumbatan ataupun pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, sumbatan ataupun pecahnya pembuluh darah di otak ini akan menimbulkan gejala yang kita bisa kenal dengan segera ke RS, di mana se-nya adalah senyum tidak simetris di salah satu sisi wajah kita, ataupun kita ada riwayat tersedak ataupun sulit menelan air minum secara tiba-tiba, dan G-nya adalah gerak separuh anggota tubuh kita melemah secara tiba-tiba atau lumpuh setengah badan. Sedangkan R-nya adalah bicara pelo ataupun tidak dapat bicara sama sekali ataupun bicaranya menjadi tidak nyambung. Sedangkan K-nya adalah kebas atau baal, kesemutan separuh anggota tubuh kita. R-nya adalah rabun atau pandangan satu mata kabur secara tiba-tiba. Dengan S-nya adalah sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya, dan bisa juga terjadi karena gangguan fungsi keseimbangan dari tubuh kita. Jadi tolong diingat, segera ke RS. Ya, bila teman-teman menemukan korban ataupun entah tetangga kita ataupun orang lain dengan gejala seperti tadi, yaitu segera ke RS, lakukan bawa langsung korban ataupun teman kita ini menuju ke rumah sakit. Karena kita ingat bahwa untuk penyelamatan dari kasus stroke ini adalah segera ke rumah sakit, di mana ada periode emas yaitu 4,5 jam setelah kejadian stroke terjadi, di mana tenaga kesehatan ini dalam waktu 4,5 jam dari kejadian stroke tadi bisa melakukan berbagai tindakan, yaitu diantaranya adalah tindakan trombolisis dan tindakan trombektomi. Tindakan trombolisis ini adalah pemberian cairan untuk meluruhkan bekuan darah melalui pembuluh darah kita, dan itu melewati cairan infus sehingga bekuan darah di otak bisa menjadi luruh. Sedangkan tindakan trombektomi adalah suatu tindakan kateterisasi pembuluh darah, di mana kita bisa mengambil bekuan darah tersebut menuju keluar dari bekuan darah tersebut, sehingga aliran darah ke otak menjadi lancar kembali. Jadi tolong diingat, tanda gejala stroke yaitu segera ke RS dan adalah periode emas 4,5 jam. Ya, semakin awal kita mampu mendeteksi pasien stroke, tanda dan gejalanya, dan kita segera membawa ke rumah sakit, maka akan semakin baik pula nanti outcome dari pasien stroke ini. Jadi tolong diingat, setiap menit dapat menyelamatkan nyawa, dan mari kita kenali sejak dini tanda dan gejala stroke, dan selamat memperingati Hari Stroke Sedunia.